Kalau tadi saya sudah memberikan penjelasan bahwa syahadat itu kita punya kewajiban untuk mengerti makna dan maksud dari syahadat itu sendiri. Karena syahadat itu adalah pengakuan, pernyataan, persaksian dari kita semua bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Rasulullah adalah utusan Allah yang berhak untuk diikuti, karena beliau datang membawa risalah. Ketika syahadat kita ucapkan tanpa kita memahami maksudnya, maknanya, kalau boleh saya gambarkan, teman-teman yang masih muda menyatakan cinta kepada pasangannya, kekasihnya. Dia mengatakan, aku tresno marang awakmu. Setelah ditanya, kamu ngerti nggak artinya cinta sama tresno marang awakmu? Dia menjawab, nggak ngerti saya. Bagaimana Anda bisa menyatakan kalau Anda nggak ngerti maksudnya? Otomatis ini namanya ikrar atau pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disinilah pentingnya kita memahami makna dari la ilaha illallah itu sendiri. Kemudian berikutnya, setelah kita memahami betul dari makna dan segala konsekuensinya, qadiyat atau talabat dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita juga dituntut supaya bisa menerima sepenuhnya terhadap kandungan la ilaha illallah. Sebut dalam bahasa Arab disebut qabul, menerima penuh dengan apa yang ada di dalam kandungan la ilaha illallah itu sendiri. Tidak ada keraguan sama sekali. Kita menyatakan Tuhan kita yang berhak disembah adalah Allah. Dalam hati ini tidak tersirat sedikit pun ragu. Kenapa harus begitu? Karena kalau sampai ada keraguan sedikit pun, itu disebut syahadah nifaqiyah. Persaksian, pernyataan tapi yang bersifat kemunafikan. Allah telah mensifati, boleh dilihat dalam lembaran disebutkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Allah mensifati orang munafik yang tidak bisa sepenuhnya menyatakan iman lahir batin, syahadat lahir batin. Karena wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, lain lagi. Kalau bertemu orang iman dia mengatakan iman. Apa faktor utama yang menyebabkan mereka seperti itu? Terkena penyakit munafik namanya, persaksian munafik. Karena di dalam hatinya masih ada keraguan. Namanya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang tahu adalah dirinya sendiri dengan Allah. Maka dalam surat Al-Hujurat yang lain, qalatil a'rabu amanna. Ada orang-orang desa berbondong-bondong datang ke Madinah, ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan amanna. Bukan hanya syahadat. Ya pertama ya otomatis dia akan datang dengan menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia bilang amanna. Hei para sahabat, wahai Rasulullah, kami telah beriman. Oleh Allah langsung dituruni ayat, qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, belum iman kamu. Belum iman kamu. Ini bahayanya ketika syahadat tidak diikuti dengan keyakinan. Tidak gitu dengan keyakinan dari dalam hati. Masih ada keraguan. Bahayanya di mana? Lam tu'minu. Kamu itu belum iman sebenarnya. Kamu itu belum iman. Walakin qulu aslamna. Boleh kamu katakan tapi aslamna saja. Aslamna itu aslama yuslimu. Kami menyerah. Kami pasrah. Kami ikut.
tapi ternyata keimanan belum masuk di dalam hati. Apa sebabnya? Karena asyakku warraibu masih bertahan di sini, di dalam hatinya. Nah, di sini harus total. Dalam ayat lain boleh seterusnya itu disebutkan, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang iman, yang dikatakan orang-orang iman itu innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih, betul-betul iman, percaya, yakin penuh dari dalam hati Allah adalah Tuhannya, Rasulullah adalah sebagai utusan Allah yang membawa risalah dari sisi Allah untuk kemaslahatan umat ini, untuk kemaslahatan umat ini. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sama sekali dalam hati ini. Jadi pernyataan kita syahadat itu akan dianggap sempurna dan betul berkualitas ketika betul-betul hati ini yakin tidak ada sama sekali keraguan. Tidak ada sama sekali keraguan. Nah ini, karena kalau sampai ada keraguan sedikit pun ya seperti itu tadi, berarti itu dikatakan syahadah nifakiyah, syahadat yang berbau munafik. Para jamaah tahu munafik apa artinya? Dalam bahasa Arab disebut istilah dzul wajhain, orang yang punya dua wajah. Dalam surah An-Nisa disebutkan la ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak termasuk golongan orang iman, ya tidak termasuk golongan orang kafir. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tapi mereka tetap dapat ancaman. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Berat sekali. Orang-orang munafik itu tempatnya di paling dasar, paling bawah di dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa syahadat kita harus diiringi dengan keyakinan yang penuh yang ada di dalam hati kita. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Itu yang kita perjuangkan, bagaimana supaya atau hati kita ini betul-betul tetap terus bisa meyakini. Di antara usahanya adalah berdoa, banyak berdoa kepada Allah, mohon keyakinan. Allahumma inni as'aluka imanan daima wa yaqinan shadiqa. Kenapa kok wa yaqinan shadiqa? Ya Allah, saya mohon keimanan yang tetap, keyakinan yang benar. Soalnya ada orang yakin itu tapi nggak benar, ada. Makanya dalam ayat akhir surat Al-Kahfi disebutkan, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Itu Allah berfirman bahwa Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak Muhammad saya ceritakan kamu dengan orang yang paling rugi pengamalannya besok hari kiamat. Qul hal nunabbiukum bil akhsarin alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang beramal tapi amalnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab syahadat seperti yang saya katakan tadi, syahadat itu mestinya diikuti dengan iman yang betul-betul keluar dari dalam hati, bersih, tidak ada keraguan sama sekali. Yakin betul bahwa yang berhak disembah itu adalah Allah. Itu adalah Allah. Yakin betul yang berhak diikuti itu adalah utusan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pernyataan seperti itu kalau sudah diikuti dengan keyakinan berarti berkualitas. Itu tadi dikatakan berkualitas. Tanpa itu menjadi nanti syahadah nifakiyah namanya. Syahadat persaksian tapi itu masih munafik. Munafik tidak sama. Munafik itu, nifak itu antara dalam hati dengan yang diungkapkan itu nggak sama. Coba mas-mas yang muda itu
Ini kembalinya ke cinta terus ini. Menyatakan cinta tapi hatinya nggak cinta. Nah, buktinya sudah berapa tahun ditunggu, ya, ternyata malah kawin sama orang lain. Nah, itu. Pulang-pulang tunggu saya belajar ke luar negeri. Pulang-pulang sudah bawa istri dan bawa anak. Nah, mengecewakan ini. Antara ucapan dan hatinya tidak sejalan, tidak seiring. Jadi perlu kita tegaskan lagi bahwa syahadat kita supaya bisa berkualitas harus kita ikuti dengan keyakinan penuh yang ada di dalam dada kita. Banyak orang mengatakan kalau beribadah kepada Allah sudah jelas. Misalkan ibadah mahdhah. Datang kita ke masjid, sholat, mesti untuk Allah sudah. Tapi pembuktian dalam bahasa Arab disebut tadbik amali, dalam lahir yang tampak, syahadat yang tidak ragu, tidak meragukan. Jadi betul-betul syahadat menyaksikan bahwa Nabi itu adalah utusan Allah. Apa buktinya? Prakteknya seperti apa? Kalau saya jawab, firman Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian itu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Al-ittiba, ittiba'us sunnah atau isobatus sunnah. Isobatus sunnah itu pembuktian lahir dalam pengamalan yang menunjukkan bahwa hatinya betul-betul tidak ragu bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baik Ustadz,